Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, Mbah Yadi Channel akan membahas tentang berikut 14 golongan orang yang beruntung bisa selalu didoakan oleh para malaikat. 1. Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Golongan pertama yang mendapatkan doa dari malaikat adalah para penuntut ilmu dan yang mengamalkannya. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis berikut. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Hadis riwayat Muslim. 2. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa si fulan karena dia tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. 3. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Sahih Muslim 469. 4. Orang yang bersholawat kepada Nabi Muhammad. Selain untuk meneladani Rasulullah, bersholawat juga akan membuat malaikat mendoakan seorang hamba. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim bersyalawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersyalawat atasku." Maka para hamba hendaknya mempersedikit sholawat atau memperbanyaknya. Syahihul Jami 1174, hadis nomor 5620. 5. Orang yang sholat berjamaah di syaf paling depan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat kepada orang-orang yang berada pada syaf-syaf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah. 6. Orang yang menyambung syaf sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersyalawat kepada orang-orang yang menyambung syaf-syaf. HR Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. 7. Orang yang sholat berjamaah di waktu subuh dan asyar. Golongan orang yang melaksanakan sholat subuh dan asyar secara berjamaah juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Kedua waktu tersebut adalah waktu di mana malaikat berkumpul dan melakukan tugasnya. 8. Orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersyalawat, memintakan ampunan untuknya hingga ia berada di sore hari." Jika ia menjenguknya di sore hari, 70.000 malaikat bersyalawat untuknya hingga ia berada di pagi hari. Dan ia kelak memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga. HR Tirmizi. 9. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin
Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. 10 orang yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat. Para malaikat akan selalu bersyalawat, berdoa, kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad No. 8106. 11 orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit, bakhil." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 1442 dan Sahih Muslim 1010. 12 orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat, berdoa, kepada orang-orang yang sedang makan sahur, insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa, sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani, dari Abdullah bin Umar. 13 seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersholawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadits dari Abu Umamah Al-Bahili. 14 orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang lain. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda, Sahih Muslim 2733. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.